welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes numerik ya teman-teman, dalam soal tes BUMN atau tes kerja lainnya. Nah, tes numerik ini adalah bagian dari tes potensi akademik atau tes kompetensi dasar yang digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka ya teman-teman. Jadi tes kemampuan numerik ini terdiri dari kemampuan berhitung, kemampuan menalar angka-angka, menggunakan dan memanipulasi relasi angka, serta menguraikan secara logis. Nah, di tes numerik ini akan ada 15 soal ya teman-teman. Nah, satu soal itu aku kasih jeda waktu 15 detik untuk teman-teman menjawabnya. Kalau teman-teman merasa 15 detik itu kecepatan, dan aku yakin udah pasti kecepatan, kalian bisa pause ya teman-teman. Kalian bisa pause dan kita akan jawab bersama-sama. Dan kalian bisa siapkan pulpen dan kertas, atau jawabannya mau diingat aja juga nggak apa-apa. Nah, tes numerik ini adalah tes part yang kedua. Sebelumnya aku udah bahas tentang tes verbal ya teman-teman. Kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me. Di situ ada banyak soal-soal tentang pembahasan tes psikotes atau tes lainnya. Atau teman-teman kalau misalnya ada yang mau request mau dibuat tes apa, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti kita jawab dan bahas bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Jadi soal ini menggunakan soal perbandingan senilai. Jadi 4 liter bensin sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh adalah 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, yang ditanya adalah berapa bensin yang diperlukan jika yang jarak yang ditempuh adalah 56 km. Jadi ini adalah perbandingan senilai ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita langsung kalikan silang aja. 4 dikali 56, kemudian 32 kita kalikan X. Jadi 4 dikali 36 sama dengan 32 dikali X. 4 kali 36 sama dengan 224 sama dengan 32X. 32 dikali X sama dengan 32X. Langsung kita pindah ruaskan X-nya ya teman-teman. Jadi X sama dengan 224 dibagi dengan 32 berapa itu? Jawabannya adalah 7 liter. Jadi untuk menempuh jarak 56 km adalah 7 liter bensin. Kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini atau cara yang seperti ini. Bebas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Yandi berjalan ke arah utara dengan menempuh jarak 2/5 km dalam tempo 5 menit. Berapa jarak perjalanan Yandi dalam 1 jam ke depan? Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi ini menggunakan cara yang sama, yaitu perbandingan senilai. Ini kita lihat. Yandi berjalan ke arah utara dengan menempuh jarak 2/5 km. 2/5 km dalam tempo 5 menit. Yang ditanya berapa kilometer jarak perjalanannya jika dia berjalan selama 1 jam. 1 jam berapa teman-teman? 60 menit. Langsung saja kita pindahkan ya teman-teman dari jam ke menit, yaitu 60 menit. Ini 5 menit, ini 60 menit. Jadi kita menggunakan perbandingan senilai. Seperti ini ya. Jadi 2/5 dikali dengan 60. Ini ya. Jadi perbandingan senilai itu kita kali silang ya.
sama dengan 5 dikali X. X ini adalah jarak yang harus kita dapatkan ya teman-teman, berapa kilometer. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120. 120 dibagi 5 sama dengan 24. Sama dengan 5X. Paham ya teman-teman? Kemudian kita pindah ruaskan, maka X sama dengan 24 kita bagikan 5, hasilnya adalah 4,8 km. Jadi yang ditempuh oleh Yandi dalam 1 jam ke depan adalah 48 km. Jawabannya adalah yang D. Kalian bisa pakai cara yang ini atau juga cara yang ini, nggak apa-apa ya. Atau teman-teman punya cara yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kebun bunga berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Berapa meter persegi luas jalan itu? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman bahwa panjangnya adalah 16 meter dan lebarnya adalah 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Jadi ini jalannya ya teman-teman. Maka kita cari ini teman-teman, berapa meter persegi luas jalan tersebut. Langsung aja kita masukkan ya teman-teman. Dari sekeliling panjang jalan itu adalah 22 meter. Kita kalikan dengan lebar dari keliling luas jalan itu, yaitu 18 meter. Kemudian kita masukkan nih kebun bunganya, yaitu 16 meter dikali 12 meter. Panjangnya adalah 16 meter dan lebarnya adalah 12 meter. Langsung saja teman-teman kita kalikan. 396 meter persegi dikurang dengan 192 meter persegi. Hasilnya adalah 204 meter persegi. Jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air 1/3-nya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 3 liter, sehingga isinya kini menjadi 1/2-nya. Berapa kapasitas wadah tersebut? Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi yang ditanya adalah wadah berbentuk silinder diisi air 1/3. Maka 1/3 volume kita tambahkan dengan airnya ya teman-teman. Berapa liter air? Yaitu ditambah 3. Maka 1/3 volume ditambah 3 sama dengan, dan kita masukkan berapa isinya setelah kita tambahkan air sebanyak 3 liter, yaitu 1,5 volume. Maka ini langsung kita pindah ruaskan, kita samakan ya teman-teman, volume dengan si volume. 1/3 volume dikurang dengan 1/2 volume sama dengan 3. Nah, ini langsung kita kalikan aja ya teman-teman. 1 dikali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/6 volume sama dengan 3. Langsung kita pindah ruaskan. Volume sama dengan 3 dikali 1/6. 1/6 ini dari mana? Dari yang ini ya teman-teman. Volumenya yang kita cari dengan 18 liter kapasitas wadah yang diperlukan dari total wadah tersebut ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Jika X rupiah dibagi rata kepada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 180 rupiah. Jika 2 orang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, setiap orang akan memperoleh 150 rupiah. Maka berapakah rupiah uang itu? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Jadi ini langsung kita lihat aja yang diketahui dan ditanyanya. Jadi jumlah uang situ kita sebut X dan jumlah anak kita sebut N. Jadi langsung kita buat dulu persamaan pertamanya ya teman-teman, baru nanti kita substitusikan. Jadi kita cari yang jumlah uang dibagi dengan jumlah anak sama dengan 180 rupiah. Setelah dibagi, maka X untuk persamaan pertamanya yaitu 180 N.
Nah, kita cari nih untuk persamaan keduanya. X per N ditambah 2. Jumlah uang per jumlah anak ditambah 2 sama dengan 150. Karena tadi udah ditambah dengan 2 ya teman-teman. Jadi langsung kita buat persamaannya. X sama dengan Rp150 dikali N ditambah 2. Maka X sama dengan Rp150 dikali N ditambah Rp150 dikali 2 sama dengan 300. Nah, ini untuk persamaan pertama dan ini untuk persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan ya teman-teman persamaan pertama dan kedua ini. Jadi langsung kita masukkan X sama dengan persamaan keduanya Rp150 ditambah dengan 300.000. Maka 180N sama dengan 150N ditambah 300. Ini langsung aja kita masukkan 180N. Kita kurangin dengan 150N. Ini kita pindah ruaskan ya teman-teman, 300-nya jadi kemari. 180 dikurang 150 sama dengan 30.000 N. Maka N sama dengan 300.000 dibagi dengan 30.000, hasilnya adalah 10 orang. Maka untuk mendapatkan jumlah uangnya yaitu 180.000 dikali dengan jumlah anaknya yaitu 10 orang sama dengan 1.800.000 ya teman-teman. Jadi berapa jumlah uang itu adalah jawabannya yang C. Oke, kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Jika X sama dengan 3, maka 35 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1 pangkat 1 per 2 adalah, kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal masukkan aja nih nilai X-nya ini. X-nya adalah 3. Langsung aja nih kita masukkan 35 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1 tutup kurung pangkat 1 per 2. Nah, kita masukkan X-nya tadi adalah 3. Maka 35 ditambah X, ini X-nya kan. X-nya adalah 3, maka 3 dipangkat 2 dikurang 3 dikali X, maka 3 dikali 3, ini tadi X-nya ya teman-teman. Langsung kita masukkan ditambah 1, tutup kurung 1 pangkat, tutup kurung pangkat 1 per 2. Nah, langsung aja kita masukkan ya teman-teman. 35 ditambah 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah dengan 1. Maka 35 ditambah 9 dikurang 9 ditambah 1, hasilnya adalah 36 pangkat 1 per 2. Nah, ini langsung aja kita akarkan ya teman-teman. Akar dari 36 adalah 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika X sama dengan 1 per 60 dan Y sama dengan 60%, maka kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi kita cari dulu nih. Karena Y-nya ini dalam bentuk persen, maka kita cari X-nya juga dalam bentuk persen. Biar kita tahu hasilnya itu apa ya teman-teman, lebih kurang atau lebih dari atau sama dengan dan sebagainya. Nah, langsung aja kita bahas. X sama dengan 1 per 60 dan Y sama dengan 60%. X sama dengan, kita cari dalam bentuk persen, maka kita masukkan nih 100% dari keseluruhannya ya teman-teman. 1 per 60 dikalikan dengan 100% sama dengan 1,66%. Maka X sama dengan 1,66% dan Y sama dengan 60%. Jadi jawabannya adalah X lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Sederhanakanlah persamaan berikut. X ditambah Y, X dikurang Y. Dibagi dengan Y pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2. Kita mulai.
Stop. Nah, ini kita disuruh menyederhanakan ya teman-teman. Jadi langsung aja nih kita eliminasi yang tidak berkepentingan. Maka X ditambah Y, X dikurang Y. Y pangkat 2 sama dengan Y ditambah X, X pangkat 2 sama dengan Y dikurang X. Maka yang harus kita eliminasi adalah X ditambah Y, Y ditambah X. Maka hasilnya adalah X dikurang Y, kemudian dibagi dengan Y kurang X. Nah, ini langsung aja ya teman-teman kita eliminasi. Nah, karena ini bentuknya terbalik, jadi langsung kita pindah ruaskan si X-nya dengan si Y. Maka minus X dikurang dengan Y. X kurang Y dibagi dengan minus X kurang Y sama dengan minus 1. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Sekali lagi kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Dan kita lanjut ke soal nomor 9. Jika A dikurang B sama dengan 50 dan A per B sama dengan 2 per 4, berapakah B kurang A? Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Langsung aja kini kita buat kayak yang tadi ya, persamaan pertama dan pertama. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Ini kita buat dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Langsung aja nih, A dikurang B sama dengan 50 untuk persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, A per B sama dengan 2 per 4. Ini langsung kita buat persamaannya. 4 dikali A sama dengan 2 dikali B. Jadi 4A sama dengan 2 dikali B. Hasilnya adalah 2A sama dengan B. Ini untuk persamaan yang kedua. Langsung kita substitusikan nih untuk persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Langsung kita masukkan A dikurang B sama dengan 50. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah A dikurang 2A sama dengan 50. Maka minus A. Ini A kita hitung jadi 1 ya teman-teman. Ini bisa dihitung dengan 1. 1 dikurang 2A sama dengan A. Atau bisa dibuat 1 dikurang 2A sama dengan minus 1. Tapi tetap dibuat A bisa 1 ya teman-teman. Sama dengan 50. Maka A sama dengan minus 50. Nah, untuk mencari nilai B-nya, ini kita udah dapat nilai A-nya ya teman-teman. A sama dengan minus 50. Untuk mencari nilai B, substitusikan nih dari nilai A ke persamaan yang kedua. Langsung aja kita lihat untuk nilai A-nya berapa teman-teman, minus 50. Persamaan keduanya adalah 2A sama dengan B. 2A sama dengan B, kita masukkan nih 2 dikali A-nya berapa, minus 50 ya teman-teman, sama dengan B. 2 dikali minus 50 sama dengan minus 100 sama dengan B, maka hasil nilai B adalah minus 100. Jadi yang ditanya adalah B dikurang A sama dengan, kita masukkan aja nih B-nya minus 100, kemudian A-nya adalah minus 50. Minus 100 dikurang minus 50, ini kita pindah ruaskan ya teman-teman. Untuk negatif dikurang negatif sama dengan positif, jadi ini kita pindah ruaskan. Jadi min 100 ditambah dengan 50 adalah minus 50. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Jika diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 4 dan X sama dengan 2A tambah 3B per A kali B, berapakah nilai A tambah B per X? Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi ini tinggal masukkan aja. Kita udah dapat nilai A, udah dapat nilai B, dan sekarang kita mencari nilai X-nya. Nah, kita cari dulu pertama-tama nilai X. X sama dengan 2A ditambah 3B per A kali B. Nah, ini kita tinggal masukkan aja teman-teman. 2 dikali 5 karena A-nya adalah 5, ditambah dengan 3 dikali 4 karena B-nya adalah 4, per A dikali B. A-nya adalah 5, B-nya adalah 4, berarti 5 dikali 4. 5 kali 2 sama dengan 10, 4 kali 3 sama dengan 12, 12 ditambah 10 sama dengan 22 ya teman-teman. 5 dikali 4 sama dengan 20, jadi 22 per 20. Maka X hasilnya adalah 1,1.
Nah, langsung aja nih kita masukkan, yang ditanya adalah berapakah nilai A ditambah B per X. Langsung kita masukkan, nilai A-nya adalah 5, ditambah nilai B-nya adalah 4, per nilai X-nya adalah 1,1. 5 ditambah 4 sama dengan 9 per 1,1. Jadi 9 dibagi 1,1 adalah 8,18. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 11. 11 dikali 9 dibagi 99 dikurang 0 sama dengan, kita mulai. Stop. Jadi ini rumusnya adalah K/Bataku ya. K kali Ba bagi Ta tambah Ku kurang. Jadi ini untuk rumusnya. Kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang seperti ini, yang harus kita selesaikan dulu adalah kali, kemudian bagi, kemudian tambah, dan terakhir adalah kurang. Nah, ini langsung kita masukkan nih yang perkalian, yaitu 11 dikali 9 adalah 99, kemudian kita bagikan dengan 99. Maka 99 dibagi 99 sama dengan 1, kita kurangin 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Teman-teman ingat aja nih rumusnya ini, K/Bataku ini ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 12. 6 dikali 7 dibagi 3 dikurang 5 sama dengan, kita mulai. Stop. Kita akan bahas. Jadi ingat yang rumus yang tadi ya teman-teman. Kita selesaikan dulu yang perkalian. 6 dikali 7 sama dengan 42, kemudian kita bagikan 3 dikurangi 5. 42 dibagi 3 sama dengan 14, kemudian kita kurangin 5, maka 14 dikurang 5 hasilnya adalah 9. Jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 13. 9 dikali 2 dikali 7 dikurang 65 dikurang 40 sama dengan, kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. 9 dikali 2 dikali 7 hasilnya adalah 126. Kita kurangin dengan 25, kita kurangin dengan 40. 126 dikurangi 65 sama dengan 61. 61 kemudian kita kurangin lagi 40, hasilnya adalah 21. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut ke soal nomor 14. 3 ditambah 16 dikali 0,375 sama dengan, kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. 3 ditambah dengan 16 dikali 0,375. Jadi ini kita masukkan aja ya teman-teman yang perkalian dulu. 16 dikali 0,375 adalah 6. Maka kita masukkan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Hasilnya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 15. 455 dikali 45 dibagi 455 dikurang 3 sama dengan, kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi 455 dikali 45 dibagi 455. Langsung aja ini kita selesaikan dulu yang ini ya teman-teman. 455 dikali 45 sama dengan 20.475. Kemudian kita bagikan dengan 455. 455 dibagi dengan 20.475 hasilnya adalah 45. Kemudian kita kurangin dengan 3. Jadi 45 dikurang 3 hasilnya adalah 42. Jawabannya adalah yang B.
Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes numerik ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin semangat lagi membuat video soal-soal lainnya. Kalau bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan kalau ada kata-kataku yang salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.